Diah Reno, sabarlah Ambar, nanti kalau waktunya sudah tiba, Karina akan antar Ambar pulang. Atau mungkin kakakmu Jack akan menyusulmu. Ambar, kapan kita jalan-jalan, Kak? Di rumah aku merasa kesepian. Karena tangan Ambar ikut bergerak, maka bunyi gemerincing bisa terdengar oleh Boy dan Hambali. Diah Reno, sementara jangan jalan-jalan dulu Ambar. Di luar sana banyak perampok, kalau malam ada hantu pocong yang mengganggu orang. Aku gak mau keluar waktu malam hari, takut dengan hantu. Lagian kota gelap sekali di waktu malam. Sebaiknya tinggal di rumah saja sambil menikmati liburanmu beberapa hari ini. Mendengar percakapan ketiga perempuan yang suaranya tidak asing lagi bagi Boybah dan Hambali tersebut, Boy Gatot segera mengajak Hambali untuk meninggalkan tempat tinggal Diah Reni dan Diah Reno serta keberadaan Ambar. Kini segera pulang sebelum larut malam agar tidak dikira hantu jadian. Karena tergesa-gesa, Hambali terantuk sejenis kaleng sehingga menimbulkan bunyi menggelindingnya kaleng seketika terdengar dari dalam. Diah Reni, siapa di luar? Dengan suara bergetar karena takut hantu, mereka bertiga seketika diam. Sementara Hambali gugup karena terantuk kaleng menjawab, "Kucing." Jawaban yang seharusnya meong karena gugup dijawab kucing, sehingga beranjak meninggalkan tempat yang kotor. Terdengar suara wanita dari dalam. Diah Reni, suara kucing, sambil tertawa hilang rasa takutnya. Mereka lupa bahwa jawaban yang harusnya meong dijawab dengan kucing diterima begitu saja karena takut dengan cerita hantu. Sambil berbisik pelan agar tidak kedengaran orang, Boy Gatot, "Hambali, yang penting kita sudah tahu tempat tinggal Ambar, agar Jack dan tenang." Benar, ternyata yang menculik Ambar adalah kedua wanita itu. Wanita sama wanita agar tidak terjadi kekerasan, seperti saat si kembar diculik dulu. Hambali, "Benar Boy, rasanya aku mendengarkan sesuatu yang ganjil." Ketika Ambar berkata, "Apakah Boy juga mendengarkan suara beradunya sejenis logam?" Boy Gatot, "Aku mendengar tapi tidak berpikir ke arah suara itu. Suaranya bagaimana Hambali?" Hambali, "Seperti beradunya sejenis logam. Pasti Ambar berbicara sambil menggerak-gerakkan tangannya sehingga terjadi bunyi beradunya sejenis logam. Apa kira-kira kedua tangan Ambar diikat dengan sejenis rantai?" Boy Gatot, "Wah, aku kurang paham Hambali. Akan bunyi itu barangkali Jack mengerti apa yang kau maksudkan." Setelah menjauhi istana Durmagata, Boy Gatot segera bertanya kepada Hambali, "Hambali, kenapa tadi suara wanita dari dalam rumah menanyakan siapa di luar saat kamu berantuk kaleng? Kenapa tidak kamu jawab meong layaknya suara kucing, tapi malahan kamu jawab kucing?" Hambali, "Oh ya? Tadi aku jawab kucing ya? Mungkin aku gugup karena dengar suara Diah Reni yang merdu. Jadi aku tanpa sengaja menjawab kucing. Hahaha. Tetapi aneh juga ya, suara mereka dari dalam kok ya bilang suara kucing sambil tertawa. Mana ada kucing bisa ngomong. Hahaha. Bagaimana ya bila mereka nanti sadar akan jawaban kita? Pasti mereka esok hari melihat bekas jejak kita." Boy Gatot, "Aku rasa mereka tidak tahu jejak karena banyak dedaunan kering yang jatuh sehingga tidak akan menimbalkan jejak. Sementara Diah Reni dan Diah Reno dan Ambar sudah mulai hilang takutnya." Ambar, "Kak Reni, kenapa tadi ketika ada sesuatu di luar, pertanyaan Kak Reni, siapa di luar? Dijawab, kucing. Kak Reni percaya saja. Bukankah seharusnya jawaban siapa di luar adalah meong?"
Iya Reni, Reno, benarkah tadi jawaban kucing bukan meong? Iya Reno, wah aku tidak ingat lagi Kak. Soalnya aku takut jadi tidak terpikirkan apa seharusnya jawaban itu. Coba saja besok pagi kita teliti ada jejak manusia apa tidak. Sekarang sebaiknya gak usah dibahas, nanti kita tidak bisa tidur. Segera Boy Gatot dan Hambali bergegas ke alun-alun. Barangkali masih ada kereta kuda menuju ke pasar Borobudur sebelum malam larut. Memang benar ada sebuah kereta menuju ke pasar Borobudur tanpa penumpang, hanya akan mengambil barang dagangan esok hari, sehingga Boy dan Hambali bisa naik. Boy Gatot, Paman, ini aku bayar beberapa keping uang agar Paman tidak usah mengambil penumpang di jalan, biar kami cepat sampai pasar. Aku mau pulang cepat agar tidak ketemu hantu Patih Lembu bangkit dari kubur yang sekarang gentayangan menangkutin penduduk. Pertanyaan Boy sesungguhnya ingin mengetahui sampai di mana rakyat Mataram takut dengan hantu jadian, tetapi mendapat jawaban di luar dugaan. Kusir, hahaha, Raden berdua takut sama hantu. Pasti itu hantu jadian. Mana ada hantu bisa menyambit orang dan kerikil. Pasti itu kerjaan manusia. Sayang orang sudah takut duluan. Wah, uangnya kebanyakan Den. Hambali, terimalah Paman. Uang itu barangkali dapat digunakan untuk jajan anak-anak di rumah yang menunggu Paman. Kusir, terima kasih Den. Baru sekarang Paman dapat bayaran dari orang yang ke pasar. Berapa hari ini sangat sepi. Semua gara-gara hantu jadian. Omong kosong kalau hantu beneran. Boy Gatot, Paman tidak takut sama hantu? Kusir, ya takut Den kalau hantu beneran. Tetapi aku belum pernah melihat hantu beneran. Kalau yang ini hantu jadian, maka Paman selalu membawa golok. Kalau hantu jadian mengganggu ya Paman lawan. Boy Gatot, Paman memang pemberani. Kalau saja semua penduduk berpikiran seperti Paman, pasti hantu juga tak berani keluar mengganggu penduduk. Kusir, benar Raden, ini semua orang sudah takut duluan, jadi ya sudah susah diatasi. Pasar jadi sepi, harga barang-barang jadi naik karena sulit didapat. Kadang Paman juga tidak dapat muatan, bisa 2 hari nunggu di pasar Borobudur untuk membawa barang dagangan milik orang. Beruntung Raden memberi uang lebih dari hari ini. Paman bisa makan juga, Paman bisa beli rumput untuk makanan kuda. Kalau tidak dapat uang, ya Paman mengalah. Lebih baik Paman beli rumput dan Paman memilih puasa dulu daripada kuda tidak makan. Nanti Paman gak bisa narik kereta. Tidak dapat uang, memangnya Raden berdua hendak kemana? Boy Gatot, hahaha. Aku jadi ingat teka-teki ayah saat aku kecil dulu. Saat didirikan diberi teka-teki. Sing tuku ora mangan, sing ratuku sing mangan. Hayo apa jawabnya? Maksudnya yang membeli tidak memakannya, dan yang tidak membeli yang memakannya. Jawabannya ya kusir kuda. Hehehe. Kusir, loh kok bisa Den? Paman baru sekarang ini dengar teka-teki seperti itu. Nanti akan Paman buat teka-teki kepada teman-teman Paman. Dengan sangat berhati-hati, Boy menjawab agar tidak terbuka rahasia mereka. Karena teka-teki itu didapat dari ayahnya kisaran tahun 1977. Sementara saat sekarang ini di tahun 825. Tentu kalau tidak berhati-hati bisa terlepas jawabannya. Paman, yang membeli rumput tidak memakan rumputnya, tetapi kuda yang tidak membeli rumput yang memakan. Hihi. Hambali yang mengerti akan kegugupan Boy segera menimpali. Kami berdua turun di pasar Borobudur, Paman. Nanti kami terus pulang jalan kaki lagi. Sambil melirik Boy yang lagi mengelus dadanya, merasa bersyukur, Hambali segera mengalihkan perhatian terhadap penjelasan Boy. Kusir, kalau begitu Paman antar. Masih jauh dari pasar? Hambali, terima kasih Paman. Tidak jauh dari pasar. Antar saja sampai perempat yang ada kedai itu. Dari situ rumah kami sudah dekat.